Selanjutnya ada pertanyaan juga Bu, terkait masa kadaluarsa ini Bu. Sebelum masa kadaluarsa kan ada masa tenggang ya Bu. Iya. Nah jika merek tersebut masih dalam masa tenggang nih Bu, apakah masih bisa diperpanjang tetapi dengan cara kelas dan usahanya? Nah, jadi kalau dia masa tenggang, ya itu tadi masa tenggang itu adalah yang 6 bulan setelah tanggal berakhir perlindungan, ya. Jadi 6 bulan setelah tanggal berakhir perlindungan, negara memberikan hak kepada si pemilik merek untuk bisa memperpanjang. Jadi masuknya ke dalam masa tenggang. Nah, prinsip perpanjangan itu hanya dilakukan terhadap jangka waktu perlindungannya saja, ya. Jadi perlindungan merek itu kan 10 tahun. Nah, sudah mau berakhir tuh, kita bisa perpanjang jangka waktu perlindungannya 10 tahun lagi, gitu. Jadi terhadap data mereknya itu tetap yang ada di sertifikat itu, begitu ya. Jadi terhadap apakah kita bisa menambah kelas ya sekaligus dengan melakukan perpanjangan, tidak bisa, ya. Tidak bisa dilakukan penambahan kelas terhadap sertifikat merek sekaligus mengajukan perpanjangan. Tidak pun mengajukan perpanjangan di sertifikat yang sebelumnya mau ditambahkan kelas itu tidak bisa, ya. Ya, yang bisa apa? Daftar baru, ya, daftar baru. Daftar baru, merek yang sama dengan kelas yang mau ditambahkan dan uraian jenis barang atau jasanya. Nah, yang bisa apa lagi terhadap sertifikat merek itu yang mau dirubah? Kepemilikan, ya. Jadi bisa dilakukan perubahan nama dan atau alamat dan dengan tidak merubah kepemilikan bisa juga merubah kepemilikan, misalnya karena waris ya, karena hibah, karena wasiat atau karena perjanjian pengalihan hak mereknya dari pemilik si A menjadi pemiliknya adalah suatu perusahaan atau tadinya pemiliknya adalah perusahaan asing menjadi perusahaan lokal misalnya begitu. Itu bisa. Tapi itu dua proses yang berbeda ya. Itu dua proses yang berbeda dengan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek ya. Jadi satu proses perpanjangan jangka waktu perlindungan merek dan satu lagi proses pencatatan pengalihan hak merek begitu.